ingin dijadiin komplek perumahan. Disitulah tanah-tanah yang bentuknya, nah di tempat-tempat yang seperti itu, kalau ada hujan harus dipompa besar-besaran. Karena itu saya sampaikan dulu, nah tempat yang begitu supaya lebih cepat meresap dibuatkan sumur resapan. Ada tempat yang nggak bisa, di mana? Tempat yang muka air tanahnya tinggi. Kenapa? Baru dilobangin 1,5 meter udah ada air. Nah itu nggak bisa dibikin sumur resapan. Iya. Kenapa? Karena airnya, muka airnya tinggi. Di daerah utara banyak yang nggak bisa. Tapi di tempat-tempat lain bisa. Nah yang tempat seperti itu harus ditarik. Dan kita waktu itu menerapkan aturan. Bila curah hujan melampaui kapasitas drainase kita itu 50 mm hujan per hari. Kalau di jalan seperti jalan Sudirman, jalannya gede, itu 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di atas 50, pasti terjadi genangan. Nah, kita bikin aturan, dalam waktu 6 jam, genangan itu harus surut. Jadi, semua lurah, semuanya dapat tuh. Begitu terjadi 6 jam, langsung mereka telepon dinas pertamanan, telepon pemadam, minta ditarik itu, tangki-tangki itu. Untuk apa? Nyedot air, supaya segera surut. Kenapa? Karena mereka dikasih target, harus kering dalam 6 jam. Jadi semuanya bekerja dengan target itu. Dan 6 jam itu bukan keputusan gubernur. Saya kumpulin semua, saya tanya, apa KPI-nya penanganan banjir? Pada diem, apa KPI-nya? Saya kalau rapat itu bukan kasih instruksi, tapi beri pertanyaan. Supaya semua jawab. Dan kemudian akhirnya karena diskusi ini saya jawab nomor 1. Tidak ada korban jiwa, ini nomor 1. Nomor 2, harus surut dalam waktu 6 jam. Jadi semuanya begitu hujan, ingat-ingat nih, kata Pak Gubernur 6 jam harus kering. Jadi begitu ada genangan, dia telepon, lurahnya telepon sana sini, minta ditarik tuh. Untuk tempat-tempat yang cekung, sehingga cepat surut. Kenapa? Karena jumlah air yang turun kita tidak bisa kendalikan. Tapi berapa lama air berada di situ, itu kendali kita. Mau dikirim 2 truk pemadam, atau 8 truk pemadam, itu keputusan kita. Dikirim 8 truk pemadam langsung cepat. Tidak dikirim, lama sekali tuh. Ketika air melampaui kapasitas. Jadi, nih, volumenya misalnya 200 mililiter. Tapi kalau dituangin air 1 liter gimana? Tumpah, masih tumpah. Jadi kalau sistem drainasenya itu 50, hujannya lebih dari itu, pasti genangan, itu harus disedot. Sama, Sungai Ciliwung itu kapasitas masuk debit normal 600 meter kubik per detik. Kapasitas itu normal. Ketika naik sampai 900 meter kubik per detik aman. Jakarta, sungai yang dilewati oleh air dari luar Jakarta, total kapasitasnya 2.300 meter kubik per detik. Dan 600 itu di Sungai Ciliwung. Jadi kalau Ciliwung itu naik sampai 1.000 meter kubik per detik, maka kampung kanan kirinya pasti luber. Pasti luber. Pasti. 1.000. Kalau sudah 1.100, itu lubernya tinggi sekali. Dan Jakarta pernah mengalami air yang masuk ke dalam kota, kapasitas kita 2.300 meter kubik per detik, tapi yang masuk 3.300 meter kubik per detik. Tambahan 1.000 meter kubik per detik. Ini yang terjadi. Nah kalau yang terjadi itu, maka kanan kiri kampung-kampung itu harus cepat untuk dilakukan penyedotan, harus. Nah, diberi waktu berapa? 6 jam sesudah air melampaui ambang batas. Jadi kalau udah hujannya berhenti, airnya sampai 6 jam kemudian harus turun. Jadi kalau kita bekerja tanpa target dan ukuran, nggak akan pernah bisa beres. Orang nanti bekerja, akhirnya rakyat yang merasakan kok nggak kering-kering. Ini ada dasarnya. Gitu. Ini baru yang air masuk dari luar Jakarta, yang tadi saya katakan kapasitasnya 2.300 meter kubik.
bisa sampai lebih. Yang hujan di dalam kota itu kapasitasnya 50 mm per hari. Tahun 2020, bulan Januari tanggal 1, kita mengalami 370 mm per hari. Kapasitas kita hanya 50, hujannya 377 kali lipat kapasitas. Kita pernah ngalamin. Karena itu saya sering bilang, saya ini bersyukur betul. Allah takdirkan ketika mengelola Jakarta, diberikan ujian banjir curah hujan tertinggi dalam sejarah kota Jakarta. Itu 1 Januari 2020. Tertinggi dalam sejarah penghitungan Jakarta. Halim Perdana Kusuma aja sampai airnya 40 cm. Iya. Halim Perdana Kusuma itu adalah angkatan udara. Nggak ada saluran yang rusak. Iya. Nggak ada sampah. Rapi, bersih, hijau. Itu airnya bisa sampai 40 cm. Artinya apa? Curah hujannya terlalu tinggi, kapasitasnya nggak cukup. Se-Jakarta. Dan itu saya merasakan betul bagaimana krisis manajemen di dalam menyelesaikan itu. Alhamdulillah, dalam hitungan 3 hari itu beres semuanya. Saya bersyukur sekali, dan bukan saya ini manajemen semuanya, tapi kita siapin manajemennya. Dan yang kedua, krisis adalah COVID. Saya ngurusin kota terbesar di Indonesia yang menghadapi COVID. Jadi saya sering sampaikan, saya ini bersyukur betul Allah takdirkan mengurusi kota yang penduduknya begitu banyak dan diberikan 2 krisis terbesar yang pernah dialami kota ini. Namanya krisis hujan terbesar dalam sejarah kota kita, dan yang kedua COVID. Jadi alhamdulillah dari situ saya dapat pengalaman dan hikmah yang luar biasa. Bagaimana mengambil keputusan dalam kondisi krisis. Bagaimana menempatkan prioritas dalam mengambil keputusan. Dan urutan-urutan itu semua menjadi bekal yang baru saya sadari kemudian hari. Pas lagi menjalaninya sih ya Masya Allah, tantangannya begitu besar. Jadi sekarang saya berharap mudah-mudahan hujannya tidak besar-besar lagi. Dan kalaupun besar, mudah-mudahan mereka ingat lagi tuh. 6 jam harus surut. Insya Allah. Apa evaluasi Pak Anies kenapa di era sekarang nih kok begini? Saya jangan ikut komentar lah gitu. Mau tahu, kan kalau curah hujan tertinggi saja bisa diatasi. Kalau yang sekarang kira-kira menurut analisa aja gitu. Ya, jangan bisa membaca. Jangan. Itu enggak, saya rasa komentar netizen jauh lebih bagus daripada saya. Netizen bagus, tapi Pak Anies lebih ilmiah. Karena pengalaman gitu ya. Mau dengar komennya apa sih gitu. Iya. Pokoknya kalau kita menempatkan kepentingan negara, bangsa, warga di atas yang lain, maka kita akan kerjakan. Ya, insya Allah Tuhan tolong ya. Insya Allah. Tapi kalau itu tidak ada, sulit. Itu ketepatan itu. Dan kemudian bekerja dengan, ya semuanya harus bekerja. Tadi bekerja dengan ada sistem, ada ilmu, ada hikmah, itu ditata. Insya Allah bisa jalan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sangat-sangat diplomatis sekali ya. Harus pakai niatnya mesti benar ya. Pada bela negara, bela bangsa ya. Niatnya benar. Kalau niatnya udah nggak benar, misalnya ingin mendelegitimasi yang kemarin kan udah nggak bagus. Jadi kerja-kerjanya juga kurang bagus. Pak Anies, 15 Februari Jakarta sudah nggak berlaku lagi sebagai ibu kota. Undang-undangnya gitu kan. Sadar nggak? Kalau Anda nih sekarang bukan lagi masyarakat ibu kota loh. Menunduk menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara. Karena per 15 Februari itu ya sudah habis masa berlaku Jakarta sebagai ibu kota. Sebagai mantan gubernur. Ini pengen kita denger nih. Sebab kita juga ngeblank, nggak tahu mau ngapain gitu nggak. Kita ini udah bukan orang ibu kota lagi kan. Lo jangan ngaku-ngaku lagu lo. Di mana tinggal ibu kota Jakarta udah habis gitu. Nah, tahu nggak efeknya apa, eksesnya bagaimana? Terus bagaimana kita ke depan? Udah tahu? Hah?
Yang jelas undang-undang udah berlaku 15 Februari selesai nih. Nah, gimana kira-kira? Apa komennya Pak Anies? Iya, gini. Bagi Jakarta nih, apakah ada status ibu kota atau tidak? Jakarta masih menjadi pusat kegiatan bagi negara Indonesia. Masih. Itu tidak bisa dihilangkan. Mau terbang dari mana saja, connecting flight-nya di Jakarta. Mau kegiatan bisnis apapun, sentral perekonomiannya Jakarta. Dan kegiatan pemerintahan sampai hari ini juga masih Jakarta. Dan kalau kita bicara tentang apakah pemindahan ibu kota akan menyelesaikan masalah di Jakarta? Tidak. Kenapa? Misalnya macet. Ya. Macet itu, pemerintah itu hanya kontribusi, angkanya bervariasi ya, tapi antara 4-7% kemacetan. Sisanya itu kegiatan rumah tangga, ini paling banyak, dan kegiatan usaha. Itulah yang membuat Jakarta macet. Jadi kalaupun 4-7% itu berkurang, ini yang 93-96% masih di sini. Nah, jadi saya melihat Jakarta akan terus menjadi pusat. Itu tidak akan berubah dalam waktu yang amat panjang. Nah, tidak bisa berubah. Jadi walaupun nama I-nya hilang, tapi Jakarta itu masih terus menjadi. Dan jangan lupa, seluruh peristiwa besar terjadinya bangsa ini dan di Jakarta. Terjadinya republik ini di Jakarta. Di Jakarta. Dan kita ini kalau ada kunjungan kenegaraan, Ustaz, itu tamu negara hampir selalu melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan. Itu kalau kunjungan ke pasti malam Taman Pahlawan. Jadi nanti kalau kita punya tempat baru yang disebut sebagai ibu kota, kalau ada yang datang dan mau mencari Taman Makam Pahlawan, Mas saya terbang ke Jakarta dulu. Iya, karena itulah ada namanya ya pemakaman itu apa artinya? Artinya disinilah tempat peristiwa bersejarah. Jadi mendirikan atau memutuskan ibu kota itu tidak bisa lepas dari perjalanan sejarahnya. Dan Jakarta sampai kapanpun akan selalu dikenang sebagai kota yang salah satu kota paling instrumental dalam terjadinya Indo 28 di sini, 45 di sini. Itu peristiwa